Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur total hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmat anugerahnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Degup jantung kita, hembusan nafas kita, perlambang bukti sampai detik ini. Tak sedetik pun Allah lepaskan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan hidup dan kehidupan, disertai anugerah karunia nikmat yang lainnya. Pada Allah senantiasa sholawat seiring salam mohon kita tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Mohon kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah umat Rasulullah yang berakhlakul karimah, penting sebagai buah daripada jejak cinta kita kepada Allah dan teladani Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya tergolong kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dari Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat Masjid Bait Ar-Rahman, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Topik bahasan tema khutbah Jumat kita kali ini adalah prinsip berkah dari setiap kebaikan yang dilakukan. Apa itu berkah? Akrab di telinga kita, hampir setiap hari kita dengar kata-kata kalimat berkah. Semoga berkah ya. Terus insya Allah kita semua berkah. Berkah adalah az-ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Diberikan umur kesempatan sampai detik ini, tambah kebaikan kita, umurnya berkah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya difungsikan di jalan yang Allah rahmati, berkahi, ridhoi, berkah. Diberikan pangkat jabatan untuk kebaikan-perbaikan sehingga dengan jabatannya bertambah dekat pada Allah, manfaat untuk sesama, berkah. Memiliki keluarga penuh dengan nuansa kedamaian, penuh dengan nuansa jalan yang diridhai Allah, berkah. Berkah senantiasa kita ucapkan saat kita saling mendoakan, saat kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa keselamatan atas kamu, rahmat berkah senantiasa mengirimu. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga keselamatan rahmat berkah Allah senantiasa ada padamu. Bahkan salat kita diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya apa? Hidup kita
bukan hanya diberikan waktu apapun, dalam kondisi apapun, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, diberi kemudahan-kemudahan atau diberikan hal-hal yang sulit, tetap outputnya membawa kebaikan, berkah hidupnya. Bahkan saat kita tahiyat, kita harus sadari, pahami, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus, segala kehormatan, keberkahan, thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kehormatan, keberkahan, kesejahteraan, kebaikan Allah semuanya. Di dalam tahiyat pula, saat kita berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berkah lagi. Mau makan apa doa yang kita mohon pada Allah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi-lagi yang dipinta berkah. Bukan hanya kita menikmati karunia Allah, meneguk air, menyuap nasi atas karunia Allah, kita bisa makan. Bukan hanya kebutuhan semata, melepas dahaga sehingga hilang rasa lapar setelah makan, saat makan, sebelum makan, berkah. Hidup dan kehidupannya membawa takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang kita lakukan, salat, berbuah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menjadikan pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Untuk kebaikannya, salatnya membawa berkah. Puasa, la'allakum tattaqun, buah dari ketakwaan itu otomatis membawa keberkahan. Umrah, haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tak lain balasannya surga. Bahkan rumah yang pertama kali dibangun dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah, berkah lagi. Sesungguhnya rumah yang pertama di awal dibangun itu Bakkah, Mekah yang penuh berkah. Masuk dalam dimensi rumah tangga, kita diundang walimatul urus, kita berikan doa kedua mempelai. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Kita doakan hidupnya berkah. Dengan kata lain, az-ziyadatul khair, bertambah kebaikan, maka umurnya bertambah, tambah berkah, tambah umur, bukan tambah jauh dari Allah. Hidupnya manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, tambah kebaikan untuk lingkungannya. Itu hidupnya penuh berkah, waktunya penuh berkah. Dia tiap buang dengan percuma saja. Bahkan wali-wali Allah degup jantungnya, menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah, 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 la ilaha illallah. Hartanya berkah, terlebih jelang daripada memasuki esok awal Zulhijjah dan adanya hari raya haji, hari raya kurban. Berkah rezekinya disisihkan karena lapang untuk memberikan kontribusi, untuk dia melakukan penyembelihan hewan kurban, dikeluarkannya uangnya untuk berkurban, berkah.
Ringkasnya, jangan sampai hidup ini tidak berkah. Untuk apa kita lakukan sesuatu tidak tambah kebaikan? Untuk apa rajin tahajudnya, rajin Senin Kamisnya, tapi cerminan akhlaknya nggak mulia, nggak bawa berkah untuk lingkungan dan sesama? Karenanya saat kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah wabarakatuh, adalah Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Hidupnya penuh rahmat, penuh berkah. Karenanya rahmat, berkah selalu digandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, salam selalu digandeng. Artinya apa? Hidup ini bukan hanya untuk pribadi. Dia menjadi pribadi yang rahmatan fil alamin, rahmatan lil alamin. Pribadi-pribadi yang berkah adalah senantiasa salam, tebarkan kedamaian. Dan untuk itu, agar senantiasa hidup kita berkah, diperlukan istiqomah. Bukan temporer, bukan seminggu saja, bukan sebulan saja, terus menerus. Maka kalau sudah demikian, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, Allah Tuhan kami, maka sumastaqamu, dia senantiasa istiqomah, jaya failit, sehat sakit, lapang sempit, tak masalah. Yang penting dia terhias dengan syukur, dia terhias dengan sabar, dia tetap mantap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Outputnya, hidupnya penuh rahmat, penuh berkah. Bukan diukur dari banyak dan kurangnya materi, bagaimana dia pandai menyikapi masalah hidupnya. Lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, fillah, di jalan Allah, ma'allah, bersama Allah. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat Allah, dalam artian teguh pendiriannya. Yang terpenting, aku harus tebar rahmat, keberkahan atas rahmat berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupku khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Sehingga kalau sudah demikian, maka hidupnya Allah takhafu wala tahzanu, tiada takut, tiada dia bersedih, karena dia yakin wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira bagi mereka yang benar-benar istiqomah, surga kelak tempatnya. Surga dunia, kelapangan di hati. Surga dunia, hidupnya penuh rahmat, penuh berkah dalam bingkai ridho ilahi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Secara menyeluruh, prinsip berkah adalah aziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Untuk itu, agar tetap istiqomah, diperlukan senantiasa tiada hari tanpa bersyukur, tiada jam tanpa bersyukur, tiada menit detik kalau terhias syukur, hidup akan penuh berkah. Dan untuk itu, laksana mata uang tak laku kalau gambarnya separuh. Syukur harus terhias sabar. Orang yang sabar, insya Allah dia tetap dalam kebaikan dan perbaikan. Hidupnya pun akan berlangsung dengan penuh berkah. Dan perlu pula adanya keikhlasan, ketawakalan, ketulusan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya
hari-hari yang dilalui senantiasa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagai penutup daripada prinsip berkah dalam sebuah kebaikan yang kita lakukan, maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 9 sampai 11, Allah mengandaikan sebuah keberkahan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'abatna bihi jannati wa habbal hasid. Kan Allah turunkan dari langit awan, air hujan yang penuh keberkahan, dan darinya tumbuh karenanya kebun-kebun biji-bijian yang amat sangat luar biasa gunanya. Itu lambang sebuah keberkahan. Air sehingga membasahi bumi, berkah darinya banyak aneka rupa tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Wan nakhla basikatil laha tal'un nabid. Dan juga Allah turunkan, Allah berikan, Allah jadikan adanya pohon kurma menjulang dengan mayang yang tersusun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Rezeki itu untuk hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan kami hidupkan karenanya negeri yang sudah mati, tanah yang kering. Begitulah terjadinya sebuah kebangkitan keberkahan, berkah dalam makna spiritual, bangkit jiwa kita dengan nilai-nilai spiritual sehingga hidup dan kehidupannya mengharap semata ridha Allah. Satu saat akhir hayat pun dengan hidup yang penuh berkah, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh